aha, aha.
fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha qurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syekhullahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka segala hijab-hijab kita untuk wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini menjadi kecintaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Semoga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyertai kita, mendoakan kita. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang dan tentram dalam hidup ini, di barjah kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah menyertakan ibu bapak kita, sanak saudara kita dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihormati yang saya hormati para asatidz, para masyaikh, para guru-guru agama, guru Mas Kuni, alhamdulillah Kiai Haji Mas Kuni, guru Tarmiji, guru Johan, guru-guru yang lain di dalam maupun di luar. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kepada kita bagaimana
melakukan satu loncatan demi loncatan. Karena pada akhirnya seseorang itu menuju pada bagian yang disebut dengan pana pilah. Itu adalah posisi keilmuan ma'rifatullah. Jadi puncak yang tertinggi daripada keilmuan ma'rifatullah disebut dengan panapilah. Di atas panapilah ada sebutan lagi panaul pana. Setelah itu baru bakofilah. Nah, sampai bakofilah itu sempurna. Namun sederhananya pandangan itu ialah Imam Al-Ghazali menyederhanakan bahasa itu dalam Ihya Ulumuddin. Hilangnya sifat-sifat mazmumah yang pada dalam jiwa kita, diri kita. Sifat mazmumah itu sifat-sifat buruk menurut Allah. Maka saat itu kita panah. Yang timbul adalah sifat-sifat terpuji yang dipuji Allah dalam perilaku kita termasuk. Maka pada saat itu kita disebut dengan bako pilah. Nah, itu kisahnya. Ada banyak kira-kira mengira, termasuk saya dulu waktu saya masih juga belajar, ya sampai sekarang belajar aja terus begini. Karena kita mendengar dari guru-guru kita dan pembelajaran agama bahwa ibadah adalah puncak, ya, puncak daripada keagamaan itu sendiri. Ibadah seperti sholat, seperti sholat sunat, haji dan seterusnya. Benarkah itu? Ada benarnya, tapi juga ada persoalan. Kenapa persoalannya? Dikatakan ibadah itu sebagai puncak daripada amal agama, betul, karena hakikatnya semuanya harus bermakna ibadah. Tetapi yang kedua lagi, dikatakan demikian, ibadah itu harus maknanya bukan hanya sekedar sholat jawarih tubuh saja, tapi harus dimaknakan maknawi, dimaknakan dengan ruh, yang tidak bisa dipandang hanya sekedar kasat mata. Kalau ibadah sholat itu sudah pasti. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, satu bab ilmu agama khairun min alfi rakaat, daripada 1000 rakaat. Bayangkan, satu bab ilmu kita pelajari itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Artinya apa? Begitu pentingnya kita menuntut ilmu itu, sehingga sholat pun dikalahkan, yaitu 1000 rakaat. Seumur hidup belum tentu kita 1000 rakaat sholat. Yalah, kumpulkan aja sehari 17 rakaat atau 20 rakaat. Kali hidup kita sampai enggak 1000 rakaat? Nah, kenapa demikian? Bahkan sampai dalam sebuah hadis, man najaral wajhal aliman, siapa yang memandang wajah orang alim khairun min sab'ina sanah, lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Memandang saja, bayangkan. Ayo, Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, bagaikan dia duduk bersamaku, kata Rasulullah. Luar biasa Rasulullah menghormati ilmu. Rasulullah membanggakan ilmu. 5 aja. Kenapa? Li kitabillahi ta'ala, karena di dalam kitab Al-Quranul Karim Allah berfirman yang tidak disebut Allah pada bentuk yang lain. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat derajat 2 kategori. Satu kesatuan harus dua-duanya. Amanu, orang-orang yang beriman. Cukupkah beriman saja? Tidak cukup, kata Allah. Ada satunya lagi, wa utul ilma darajat, orang-orang yang memiliki ilmu derajat. Maka orang-orang kedua ini akan diangkat Allah derajat dengan iman. Kenapa? Kenapa jadi ilmu harus disertakan Allah bagian daripada iman? Dikarenakan tidak mungkin iman itu akan naik dia tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda, al-iman yajidu wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Maka untuk menaikkan iman kita harus dengan ilmu.
Sedangkan puncak iman adalah melihat Allah Azza wa Jalla, au min qaulillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan Allah maupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ihsan. Mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah, kata Jibril. Lalu Rasulullah mengatakan, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Tuhan. Anta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti puncak iman adalah melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam tarahu, bila engkau tidak mampu ke puncak itu, minimal di nomor 2. Apa itu? Disebut dengan muraqabah, merasa diperhatikan Allah, merasa disaksikan oleh Allah. Fa illam tarahu fa innallaha yaraka. Jika engkau tidak mampu bagian yang pertama tadi, melihat Allah atau seolah-olah melihat Allah, maka yang kedua engkau seolah-olah merasakan. Fa innallaha, sesungguhnya Allah yaraka, yang melihat kamu. Bahasa lainnya, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak mungkin merasa diawasi oleh Allah tanpa belajar ilmu. Hanya dengan ibadat saja dikerjakan 1000 rakaat satu hari pun kita kerjakan sampai lempak jidat kita, ya kan? Sampai hancur jidat kita, sampai bengkak kaki kita, belum bisa kita merasakan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diperlukan hidayah Allah Azza wa Jalla kepada diri kita, dan hidayah Allah itu melewati yang disebut dengan ilmu. Ilmu itu disebut dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, supaya terjurus, supaya terfokus kepada makna, kepada ketuhanan itu sendiri, Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa orang-orang yang mengerti tentang ma'rifatullah, itulah yang menjelaskan. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka orang mendekati Allah, bagaimana mendekati Allah? Ternyata mendekati Allah dengan ibadat yang biasa kita kerjakan, yang dilapalkan dalam syariat, seperti sholat 5 waktu, ibadah sunat, zikrullah. Itu memiliki yang disebut dengan sempak atau posisi tidak bisa lagi naik. Apa maksudnya? Posisi tidak bisa lagi kita maksimal, lebih dari maksimal, lebih itu tidak bisa lagi. Dokter itu biar bagaimana hebatnya, dia hanya punya waktu 1 hari tubuhnya. 1 hari itu dipotong oleh separuh harinya. Ya lah, paling dia bekerja 7 jam, 8 jam sehari, ya lah. Kalau sampai malam out dia. Seperti itu juga kita ketika sholat dan sebagainya, kita punya maksimal yang Allah perhitungkan 17 rakaat sehari. Ditambah sholat sunat ya kira-kira 50 rakaat sehari bisa lah. Nah, banyak yang ketawa kan? Iyalah, susah kan? Artinya kita punya tubuh yang sangat kurang untuk melakukan. Lalu bagaimana untuk mendekati Allah? Tidak hanya cara itu tidak mungkin sedekat-dekatnya. Maka Allah mengajarkan ilmu kepada manusia agar lebih dekat. Tidak bisa pakai mobil, setelah pakai mobil jalannya tidak ada lagi, harus pakai pesawat. Kalau kebetulan di situ air, kita harus naik perahu. Kalau di situ tidak ada air atau airnya terlalu deras lautan, kita mungkin harus naik pesawat. Mi'rajul mu'min. Mukmin itu harus melakukan mi'rajnya. Subhanallah. Nah, disebut di masa lalu disebut dengan ilmu mi'raj. Konteks sekarang ilmu melihat Allah. Karena orang yang melihat Allah tentu orang itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana itu adanya? Di ilmu. Sekali lagi, maha benar Allah dengan firman-Nya, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Itulah maksud Allah, iman dan ilmu itu harus ada. Nah,
ilmu itu melembaga di kesemua. Nah ini penting. Nah tadi dikisahkan salah satu ilmu yang diajarkan Syekh di dalam kitab Fathur Rabbani. Kita harus bagaimana hati kita melepas ketergantungan kita kepada dunia dan makhluk, memotongnya minimal dalam sembahyang supaya kamu dapat wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Futhul Ghaib, Syekh mengajarkan lagi, tekankan sabarmu kepada Allah. Pas-sabru ra'su kulli khairin wa salamati dunya wa ukhra. Karena sabar itu pokok daripada kebaikan dan keselamatan di duniamu dan akhiratmu. Nah, sabar juga akhirnya. Sabar itu penting, tapi sabar itu bertingkat-tingkat. Ada sabar awam, kawas, dan kawasul. Sabar awam itu apa? Sabar awam itu seperti biasa kita menahan diri kita dari perbuatan yang buruk. Sabar orang awam. Sabar orang kawas menyadari perbuatan kita ini, kesabaran kita ini, ibadat kita ini itu adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Kitanya hilang sudah, kita mulai hilang dah. Sampai ketiga, hilang diri kita. Yang ada kita adalah memandang, musyahadah zat Allah Azza wa Jalla. Nah, sabar yang ketiga. Maka bila engkau sudah sabar bisa melihat alam semesta ini adalah johir saja, di balik alam semesta ini ada wujud Allah yang mutlak, engkau bisa suhud. Istri senyum dengan pian, berarti Allah Azza wa Jalla sayang kepadaku. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, aku melihat engkau ya Allah yang maha baik kepada diriku. Istri cemberut, kasar, tahulah istri kasar. Pokoknya ucapannya maksudnya kasar ya. Maka ya Allah, hamba melihat koharmu ya Allah. Nah, karena buaya di rumah bermamai jalan bini lagi. Berarti kohar Allah kelihatannya kah? Asma Allah kok. Berarti orang itu sudah bisa melihat Allah. Maka dia fana akhirnya. Dia tidak lagi merasakan manusia, tapi yang dirasakannya adalah Allah aja wajah. Itu musyahadah namanya. Orang yang sudah suhud. Paham juga ibu-ibu nih. Tapi Bu Epian harus paham, karena di surga itu bukan hanya milik laki-laki, tapi juga milik wanita. Ilmu yang penting pian. Kalau ibadat itu terbatas. Kita terbatas berapa rakaat kita bisa sholat tahajud malam? Paling 2 rakaat. Apalagi ibu-ibu sulit sekali. Baru bangun tengah malam 2 rakaat, sudah suaminya gentayangan sudah melihat istrinya bangun napas banana jar suami. Ya kalau nah, belum sempat lagi tahajud, istrinya hanya bodoh. Bepacul baju nang laki sudah menjamba. Tahu. Ya kalau lah. Bodoh aja belum selesai lagi laki sudah. Bini tolah. Nah, ilmu nang penting lah. Menyikapi keadaan dengan tujuan melihat Allah aja. Itulah yang kumaksudkan, kata Syekh, dia adalah sumber segala kebajikan dunia akhirat dan keselamatanmu dunia akhirat. Wa minhu yatawaffal mu'min ila halatir ridho. Bila kamu dapat melakukan itu, pasti orang yang suhud sudah melihat Allah. Bila baik dilihatnya, itu Rahman Rahim Allah, asma Allah tuh. Di belakang asma Allah kehendak Allah, iradah Allah. Bila buruk yang dilihatnya dalam pandangannya, dia melihat gambaran dari kohar Allah. Di belakang dari kohar Allah itu ada iradah Allah juga, kehendak Allah juga, ada kekuasaan Allah. Pahana dia seperti itu, maka yang terjadi dirinya akan selalu ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Pihalati ridho Azza wa Jalla. Maka keadaan itu kamu sudah ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wal mu'afaqah, dan kamu bisa berserasi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ilmu itu penting, ilmu ini penting. Jadi ilmu sabar penting supaya kita mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, supaya kita bisa berserasi dengan takdir ya lah.
Nah, jangan anggap enteng itu ilmu. Setiap kita lakukan kesabaran dalam hidup ini, kita dapat pahala terus. Pahalanya bighairi hisab, tidak bisa dihitung lagi. Kalau sholat pian masih bisa dihitung. Yalah, kalau sholat wajib ya wajib. Kalau ditinggalkan batal semuanya ilmu yang lain. Paham batal? Nah, kan ada bertanya nih, orangnya baik benar tapi dia tidak sholat. Nah, batal kebaikannya. Yalah, nah batal. Karena syariat tidak dilaksanakan. Wakila, di dalam kitab Nawadirul mengisahkanlah supaya renggang telinga, otak. Ini contoh orang tidak berilmu. Contoh orang tidak berilmu, tapi dia baik. Ya, jadi aneh kan? Dia berilmu tapi dia baik. Nah, Hukia Anna Abdullah ibni Jad'ani, ada orang bernama Jad'an, Abdullah ibnu Jad'an pada masa lalu. Karena ibtidai, pada awalnya dia itu adalah so'lukan syariran. Dia itu orang jahat, dikenal orang-orang jahat. Ya kalau kita di kampung sini kerjaannya mencuri, ngintip bebinian tuh sudahnya ngintip perempuan tuh sudahnya mencuri, punya barang orang diambil, hak orang lain tidak ada urusan. Pokoknya segala-galanya lah maksiat. Syariran, sudah banyak. Kasirul janayat, banyak sekali tindak perbuatannya yang bersifat kriminal. Hatta abgadahu waladahu wa ashiratihi wa ashiratuhu, dia dibenci oleh keluarganya, oleh anaknya, orang sekampung benci dengannya. Akhirnya orang ini putus asa, si Jad'an ini putus asa hatinya. Berjalanlah dia keluar kampungnya. Nah, rupanya meskipun berbuat jahat, rasa malu timbul juga rupanya, lah. Akhirnya dia berjalan, faqaraja fi sya'abi Makkah hairan. Dia pun keluar dari kota Mekah, yatamanna ayyamuta walam yajal sa'iran. Dia rasanya ingin mati sudah. Dah aku berjalan aja kemana kah? Bila memang mati di hadapanku, mati ya dah aku. Wah, apa nih putus asa kah dah? Kemudian tiba-tiba di jalan dia bertemu dengan keanehan. Ular. Nah, orang ringkas. Ular itu ingin mematuknya. Sempat lari dia, tapi dia lihatnya kayaknya lain ular nih, didekatinya. Didekan sekali mau ditangkapnya. Sekalinya yakut, batu yakut nih. Habis itu dia lihat gua. Di belakang ular itu ada gua, didekati gua, ternyata di situ ada banyak barang-barang. Ternyata peninggalan kerajaan masa lalu. Nah, tentu di situ ada harta karun. Wis, banyak banget harta karun di situ. Ada macam-macamnya nah. Ada apa aja? Lu'lu, mutiara, yakut, lu'lu, wajabarjat. Nah, jabarjat itu apa? Selain mutiara, yakut, apa lagi tuh? Nah, diingat nah. Wajahab, emas. Macam-macamnya di situ ada. Faqadha minhu, diambilnya semua barang-barang itu. Ma qadara alaihi, apa yang Allah takdirkan kepadanya. Nah, untunglah. Nah, tapi karena tidak berilmu, tapi ada ilmunya sedikit tapi tidak sempurna. Akhirnya sebahagian barang itu semuanya kebanyakan dikasihkannya kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang masyarakat di kampung. Gembiralah orang kampung. Suka mana suka kalah bagus kalah orangnya. Jadi ilmu aja ada aja ilmunya. Cuma ilmunya belum habis lagi. Dia ingin pokoknya menyenangkan hati orang kampung, dikasihnya semuanya. Summa arsala ila abihi syai'an min jalika, dia memberikan kepada orang tuanya, didatanginya. Wa ya'falul ma'ruf min jalikal kunuz, atau kanji, min jalikal kanju. Semua harta bendanya bahkan diberikannya ke semua orang. Karena hanya ingin berbuat kebaikan, karena ingin berbuat baik. Sudah, hanya nih tidak nakal lagi. Nah intinya yalah, jadi sampel juga untuk kan cuma banyak diberikan gitu. Nah
Kalau kita belum dapat amas, dapat kayak ini pejaya lah. Tinggal mobil Mercy jadi muka rumah ada. Ya lah, nah bagus kalau orang nih, bagus. Nah, fajalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu istazalla bi Jafnah Abdullah ibnu Jad'an minal Hijri. Tapi Rasulullah pernah berdoa didengar oleh Sayyidina Aisyah. Karena Aisyah pernah bertemu, ya Rasulullah bagaimana kisah tentang Jad'an Abdullah ibnu Jad'an. Lalu Rasulullah berkata, aku berlindung kepada Allah dari mangkoknya Abdullah ibnu Jad'an. Nah, Jafnah itu mangkok tuh tadi itu harta harta dapatan dari, aku berlindung dari menerima harta benda dari Jad'an. Kenapa jadi begitu? Qalat Aisyah, ya Rasulullah, hal nafa'ahu zalika? Qala la. Ya Rasulullah, kenapa ada gitu? Enggak, jangan dibicarakan. Tapi li'annahu lam yakul yauman ya rabbik firli qati'ati. Aku tidak suka ya Rasulullah, aku tidak mau. Kenapa? Karena si Jad'an melakukan kebaikan itu tidak dia berkata kepada Tuhannya, lam yakul, tidaklah dia berkata di akhirat kelak menjadi orang, Rabbik firli qati'ati, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Subhan. Apa tuh ilmunya? Kayak ini. Berbuat baik tidak mengampuni dosa-dosa kita. Yang bisa mengampuni dosa-dosa kita itu hanyalah Allah. Maka apapun alasannya perbuatan baik kita itu, apapun juga alasannya, karena itu sebenarnya hakikatnya perbuatan Allah juga. Hakikatnya itu dari Allah, bukan kehebatan kita. Maka kita perlu meminta ampun kepada Allah. Ya kah? Artinya harusnya dia membagikan semua amal. Tadi itu niatnya adalah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dengan berbuat baik ini. Nah, itu nanti, ya Allah, nah ini orang berilmu. Kemudian lalu mengangkat tangan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Tetap minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya berbuat baik aja. Nah, ini dikarenakan orang itu tidak berilmu namanya. Rasulullah pun tidak suka kepada orang tersebut. Ya kah? Nah, tetap minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun ilmu sudah tinggi, ya kah? Ilmu sudah tinggi, tetap ya Allah ampuni aku, ampuni kesalahanku, baik yang aku tahu dan aku yang tidak ketahui. Ada kalau doa akasah, Allahumma firli ma a'lamu walam a'lamu. Allahumma gfir ma a'lamu wala a'lamu. Yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.